bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Saya Ana Marlina, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Kali ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kali ini saya akan melakukan wawancara kepada 3 kepala sekolah untuk mengetahui bagaimana kepala sekolah tersebut mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat semuanya, kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah saya, Ibu Hajah Nurbaiti, Kepala SD Negeri 7 Kayu Agung. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Baik, terima kasih ya Bu. Saya ucapkan kepada Ibu karena sudah bersedia meluangkan waktu untuk saya wawancarai ya Bu. Sama-sama. Jadi nanti akan ada beberapa pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan kepada Ibu terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Maksudnya bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika itu. Ya Bu. Langsung ya Bu, pertanyaan pertama. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Yang saya lakukan adalah dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu adalah dengan cara mengidentifikasi atau dengan cara melihat bagaimana kasus yang terjadi. Dan kasus-kasus itu nanti dipelajari atau dimusyawarahkan dengan wakil kepala sekolah atau dengan guru yang bersangkutan atau guru yang mengajar di kelas itu. Baik. Nah, yang berikutnya ya Bu. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu Bu? Untuk mengambil keputusan itu biasanya kalau saya tidak bisa memutuskan sendiri, yaitu dengan cara musyawarah tadi. Tetapi kalau kasus ini benar, semuanya benar atau sama-sama benar, ya tidak perlu dimusyawarahkan lagi, kita langsung menindaklanjutinya karena itu benar, kasus itu benar. Jadi benar, tinggal kita mempertimbangkan apakah kasus itu misalnya hanya sekedar kita lihat kondisi atau situasi anak. Misalnya mereka melakukan kesalahan yang bisa kita atasi atau tidak seberapa, misalnya tidak memakai topi dalam melakukan upacara, ya bisa kita atasi atau kita tindak langsung dengan cara melihat kondisinya, apakah anak tersebut kurang mampu atau orang tuanya yang kurang memperhatikannya. Jadi apabila ada dua kondisi tersebut, jadi yang Ibu lakukan itu mengambil mana yang manfaatnya lebih banyak gitu ya. Baik. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan untuk memutuskan tersebut, Bu? Langkah-langkah. Kita lihat kasus yang dilakukan oleh anak tersebut. Apabila memang kasusnya agak rumit atau agak sulit, kita musyawarahkan bersama-sama. Kalau kasus itu hanya sederhana atau kecil, kita bisa tindak langsung kepada anak tersebut. Nah, misalnya Bu, dari berbagai kesempatan Ibu menyelesaikan masalah ya Bu. Nah, hal-hal apa saja yang Ibu anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan Bu, dalam kasus yang benar lawan benar tadi Bu? Langkah-langkah apa misalnya yang Ibu lakukan?
Langkah-langkah yang saya lakukan itu adalah Misalnya tadi yang pertama musyawarah itu. ya musyawarah dengan guru atau dengan wakil kepala sekolah. Kemudian mempelajari lagi atau mengidentitas anak tersebut. Apakah memang situasi dan kondisinya yang tidak mendukung. Oh, jadi yang pertama musyawarah, Ya, musyawarah. yang sebelumnya diawali dengan mengidentifikasi sejauh mana kedua masalah Ya, tersebut ya Bu. Oke, baiklah. Pertanyaan berikutnya ya Bu. Ya. Jadi dalam memutuskan permasalahan benar lawan benar tadi Bu atau dilema etika itu tantangan apa yang Ibu hadapi dalam mengambil keputusan Bu? Oh, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema ini adalah biasanya masalah kepribadian atau masalah rasa sosial pada anak, itu yang menjadi tantangan. Ya, rasanya kalau ada masalah itu diberikan hukuman atau ditindak lanjuti, rasanya kita rasa kasihan atau rasa iba kepada anak. Lebih ke perasaan ya Bu. Ya, perasaan. Nah, selanjutnya Bu, apabila Ibu menghadapi permasalahan etika tadi ya Bu, dilema etika, ada tidak Ibu misalnya menjadwalkan atau misalnya ada jadwal khusus untuk Ibu menyelesaikan permasalahan tersebut Bu? Kalau jadwal khusus itu jarang sekali melihat kasus anak tersebut. Kira-kira kalau kasusnya tidak begitu berat, tidak perlu dijadwalkan atau bisa ditindaklanjuti pada hari itu juga. Kecuali kasus yang sudah dianggap berat atau bisa melanggar hukum. Jadi tergantung kondisi permasalahan ya Bu. Masalahnya. Nah, yang berikutnya Bu, adakah misalnya seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut Bu? Ada tentunya. Dengan adanya musyawarah tadi, yaitu dengan teman-teman atau dengan guru sejawat, kita bermusyawarah, kemudian para guru memberikan pendapat mereka masing-masing. Di sanalah terasa ada kemudahan atau dapat memutuskan sesuatu dengan baik. Nah, dari semua yang Ibu sampaikan tadi ya Bu, kira-kira apa yang bisa Ibu sampaikan terkait pengambilan keputusan? Baiklah, menurut saya untuk pengambilan keputusan masalah dilema atau masalah di sekolah yang menyangkut identitas kasus-kasus dalam etika bujukan moral ini, kiranya kita dapat mengidentifikasi dulu masalah itu, kemudian kita bermusyawarah dan kita putuskan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak merugikan bagi anak didik semua. Baiklah Bu, terima kasih atas inspirasi Ibu yang telah disampaikan kepada saya. Jadi bahwasannya dalam memutuskan suatu perkara itu ya Bu, atau permasalahan, apakah itu dilema etika atau bujukan moral, jadi yang pertama sekali harus dilakukan itu adalah mengidentifikasi ya Bu, apakah itu benar atau benar lawan salah gitu ya Bu. Kemudian melakukan musyawarah ya, musyawarah itu yang sangat penting. Sehingga keputusan yang dihasilkan tadi membawa kebaikan untuk semua pihak ya Bu. Baik, terima kasih ya Bu atas waktu yang sudah Ibu sampaikan, sangat menginspirasi sekali dan akan saya jadikan sebagai bahan pembelajaran untuk kedepannya saya mengambil keputusan. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Baiklah Bapak Ibu guru hebat semuanya, demikianlah wawancara kali ini bersama Ibu Hajah Nurbaiti, Kepala Sekolah SD Negeri 7 Kayu Agung. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat semuanya, kali ini saya sudah bersama Pak Ahmad MPD, Kepala SD Negeri 8 Kayu Agung. Kali ini saya akan melakukan wawancara bersama Bapak Ahmad mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin.
Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Iya, Bu. Kali ini saya akan mewawancarai Bapak ya Pak mengenai Bapak sebagai pemimpin di mana setiap harinya selalu melakukan pengambilan keputusan ya Pak. Ya, betul Bu. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan Pak. Ya, silakan Bu. Nah, jadi terkait posisi Bapak sebagai seorang pemimpin, jadi setiap kali itu setiap hari selalu menghadapi kasus-kasus ya Pak. Iya. Bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut termasuk bujukan moral atau dilema IPK Pak? Ya, kadang-kadang suatu keputusan itu tidak bisa kita langsung mengambil kebijakan langsung. Jadi keputusan itu harus dianalisis dulu. Setelah dianalisis, kita tentukan dulu apa permasalahannya, dan setelah itu identifikasi masalah. Nah, setelah itu baru kita tindakan bagaimana menyelesaikan masalah itu yang perlu kita tindaki sebelum membuat keputusan. Jadi melihat dulu kasus-kasus tersebut ya Pak. Iya, betul. Nah, sekarang bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan Pak terkait misalnya kasus tersebut berhadapan dengan benar lawan benar yang dilema etika tadi Pak? Kalau keputusan itu etika, masalah etika, benar lawan benar, itu kadang-kadang sebelum kita menentukan sesuatu keputusan itu kita mengatakan benar, itu dilihat dulu permasalahan tadi. Setelah masalah kita yakin itu adalah benar dan demi untuk kemaslahatan bersama dan untuk kemajuan bersama, kenapa kita tidak memutuskan itu bahwa itu etika benar? Seperti itu Bu. Jadi dilihat dulu mana yang paling besar manfaat dan Iya, betul. Nah, ketika Bapak sudah mengetahui misalnya dari dua kasus benar lawan benar tadi, yang lebih besar manfaatnya ya Pak, maslahatnya. Nah, apa yang Bapak lakukan, misalnya prosedur yang Bapak lakukan untuk memutuskan penyelesaian pengambilan keputusan itu Pak? Di sini kan keputusan itu benar itu semuanya dilimpahkan ke kepala sekolah. Namun kita punya warga sekolah. Nah, warga sekolah itu harus kita libatkan semua. Itu dari guru, wali kelas, orang tua, komite. Itu kita libatkan semua. Dengan melibatkan semua warga sekolah ini, tentunya ada hal-hal masukan-masukan, baik kebaikan maupun masukan-masukan untuk solusi. Sehingga setelah kita menyimpulkan dari hasil wawancara atau hasil pendekatan kita dengan warga sekolah, dapatlah nanti kesimpulan. Nah, dari situlah kita menyatakan keputusan. Nah, keputusan itu kadang-kadang kita buat keputusan bersama, agar sama-sama bertanggung jawab untuk menjalankan keputusan itu. Seperti itu Bu. Iya Pak, baik. Nah, jadi dari langkah-langkah tadi ya Pak, hal apa yang paling efektif Bapak anggap paling efektif ya Pak dalam pengambilan keputusan tadi Pak? Ya, paling efektif dalam keputusan itu adalah musyawarah dan melibatkan masyarakat, warga sekolah tadi. Itu yang paling efektif. Karena kita tidak bisa bersifat otoriter. Kita harus bersifat persuasif, melibatkan semua warga sekolah, karena ini wadah lembaga yang tidak bisa kepala sekolah itu untuk berdiri sendiri. Tentunya punya warga. Nah, warga itu kita libatkan untuk mengambil keputusan agar efektif di dalam pengambil keputusan dan menjalankannya, seperti itu. Jadi mengutamakan musyawarah ya Pak. Tentu, sehingga Bu, tentu. Sehingga nanti hasilnya
efektif dan tepat sasaran. Iya betul. Nah Pak, dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut ya Pak, tantangan apa yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan Pak? Nah, tantangan pasti kita melihat tantangan itu adalah pro kontra. Tentu di mana-mana pasti kita lihat pro kontra. Dari pro kontra itulah kita yang pro itu keputusan yang baik, dan kontra itu kadang-kadang mereka ada sesuatu yang menjanggal di hati mereka. Nah, yang menjanggal ini kita yakinkan kepada mereka bahwa keputusan kita ini benar, agar keputusan kita ini benar dengan merangkul mereka kembali dengan pendekatan lagi, agar mereka paham apa yang kita putuskan. Jadi untuk menghadapi tantangan tadi ya, salah satunya misalnya pro kontra tadi ya Pak. Ya, jadi betul. yang dilakukan itu meyakinkan, merangkul, dan menyampaikan Iya betul, manfaatnya ya, betul. Pak. Nah, gini Pak, misalnya apakah Bapak mempunyai waktu khusus untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut Pak? Atau misalnya langsung Bapak selesaikan saat itu? Nah, itu tergantung kepada apa yang akan diputuskan. Kalau keputusan itu bisa secara kita langsung dan itu mendesak, kita langsung di tempat. Namun kalau itu keputusan bersama, perlu kebersamaan, dan itu menjadi untuk kebersamaan dan untuk umum atau untuk lembaga bersama, itu kita luangkan waktu untuk mengambil keputusan itu. Jadi tergantung kasusnya ya Pak? Tergantung kasus ya Bu. Nah, pertanyaan terakhir Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut Pak? Iya, kalau mengambil keputusan pasti adalah itu tadi warga masyarakat. Bisa kita ambil pendapatnya, warga sekolah, guru dan TU, itu termasuk warga sekolah. Komite, wali murid, itu menjadi masukan kita untuk mengambil keputusan. Karena pertimbangan dari masukan mereka inilah agar kemaslahatan keputusan itu menjadi kebijakan yang baik ke depannya. Baik, sangat menginspirasi sekali Pak. Jadi dari wawancara kali ini ya Pak, yang dapat saya ambil pelajaran, bahwasanya apabila kita menghadapi suatu persoalan itu jangan buru-buru menyelesaikan ya Pak. Betul. Harus diidentifikasi dulu apakah ini termasuk bujukan moral atau dilema etika tadi ya Pak. Kemudian setelah kita mengetahui itu termasuk dilema etika, kita memilih mana yang paling besar maslahatnya ya Pak. Betul. Kemudian mengutamakan musyawarah tadi, sehingga hasil yang kita putuskan itu efektif dan tepat sasaran. Betul. Sangat menginspirasi sekali Pak. Jadi itu akan saya jadikan pelajaran. Untuk kedepannya saya mengambil keputusan nantinya Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Baiklah Bapak Ibu guru semuanya, demikianlah wawancara pada kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, hari ini saya sudah bersama Ustadz Ismail, Kepala SIIT Bina Insani Kayu Agung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Anda sehat ya? Sehat Ustadz. Baiklah, jadi hari ini Ustadz, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Hari ini saya akan mewawancarai Ustadz terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan terkait keputusan Ustadz dalam mengambil menyelesaikan kasus-kasus yang ada di SIIT Bina Insani Kayu Agung Ustadz. Insyaallah. Lanjut Ustadz ya. Nah, jadi terkait posisi Ustadz sebagai kepala di SIIT Bina Insani Kayu Agung yang setiap kalinya seringkali menghadapi kasus-kasus ya Ustadz, baik itu bujukan moral maupun dilema etika. Nah, bagaimana Ustadz mengidentifikasi apakah kasus tersebut termasuk bujukan moral, yakni keputusan benar lawan salah, atau termasuk dilema etika, keputusan benar lawan benar Ustadz? Bagaimana Ustadz mengidentifikasi kasus tersebut? Ya, biasanya kasus itu timbul ya ketika ada laporan ya, atau ada gejolak yang
setelah terjadi biasanya di lapangan ya. Dari kasus-kasus itu kita bisa melihat ya, apakah contoh mungkin antara A dan B ya, nanti akan kelihatan dari laporan ya, dari laporan masing-masing relawan ya. Nanti akan kita bisa menilai ya, kita bisa melihat, dan dari laporan itu secara langsung kan kita sudah bisa memilah-milah ya, apakah ini antara salah benar ya, atau antara benar dan benar. Mungkin di awal itu. Jadi melalui laporan yang masuk ke Ustadz, kemudian Ustadz nilai ya, apakah itu termasuk keputusan nantinya benar lawan salah atau benar lawan benar. Iya. Nah, selanjutnya Ustadz, apabila Ustadz sudah menemukan bahwasannya kasus tersebut termasuk dilema etika benar lawan benar, nah bagaimana Ustadz menyelesaikan permasalahan tersebut, Ustadz? Kami akan kembalikan ya, kembalikan kepada yang melapor ya. Ya, nanti mereka akan mengambil langkah-langkah ya. Langkah-langkah yang pertama tentu melihat ya, melihat di mana sih sehingga terjadi kasus ini. Ya. Nah, dari situ nanti kalau kami akan menyerahkan ke yang bersangkutan ya, antara A si B, antara keduanya ya, bagaimana sebaiknya ya, ya. Apakah melalui hanya sampai di sini ya, atau memang kita perlu tindak lanjut ya, ya, tindak lanjut ya, dari itu. Apa hanya berdamai kan, ya, hanya diputuskan melalui ya forum mediasi ini, atau memang ya kita lebih, kan kita punya atasan lagi ya nanti, apa kita perlu ke ranah lebih tinggi atau cukup hanya di sini. Jadi dikembalikan kepada yang mempunyai permasalahan, Ustaz ya. Jadi lebih ke bagaimana seseorang tersebut menyelesaikan permasalahan yang berasal dari dalam dirinya, Ustaz. Iya, ya, seperti itulah kira-kira. Nah, Ustaz, jadi dari langkah-langkah penyelesaian masalah tersebut, prosedur seperti apa yang biasanya Ustaz lakukan tadi? Yang pertama, tentunya kita akan mendengar ya, mendengar dari kedua orang tersebut antara A dan B ya. Kita akan mendengarkan penjelasan ya A, kemudian kita berikan kesempatan ke B ya, untuk menjelaskan, menyampaikan permasalahan yang terjadi antara mereka, yang itu yang pertama. Kemudian dari laporan itu ya, dari penyampaian permasalahan yang kita dapat ya, nanti akan kita tindak lanjuti bagaimana mau mereka ya, kita kembalikan ya, kita kembalikan lagi ke kedua A dan B tadi ya, kedua orang itu ya. Apa yang harus diambil ya. Ya sifatnya kita hanya sebagai ini ya, mediator ya. Ya tentunya keputusan tetap kepada mereka, mana baiknya. Itu langkah yang kedua. Yang ketiga, kan memang dianggap perlu ya, kita akan bikin ya perjanjian ya, surat peringatan mungkin ya, kalau memang itu dianggap perlu. Kalau memang hanya cukup ya sampai di sini saja ya sudah. Ya. Dan kemudian langkah selanjutnya akan kita monitor ya, tentunya akan kita lihat, akan kita nilai apakah sudah selesai ya kasus itu, atau hanya di depan kita saja mereka menyelesaikan ya, di luar masih tetap berjalan. Mungkin itu. Berarti masih terus dipantau ya, Ustaz? Ya, tetap dipantau ya. Nah, dari 5 hal tersebut ya, Ustaz, yang pertama mendengar, kemudian mencari akar permasalahan, kemudian melakukan tindak lanjut secara musyawarah tadi ya, Ustaz, dan apabila perlu diberikan SP, surat peringatan, dan selanjutnya dipantau bagaimana penyelesaiannya. Nah, dari hal-hal tersebut
Yang mana yang Ustadz anggap efektif dari penyelesaian kasus dilema etika tadi? Yang paling efektif sebenarnya secara musyawarah ya. Musyawarah. Ya, musyawarah ya. Dari hati ke hati ya. Ya. Itu yang paling, karena yang lain itu dianggap ya, kalau memang jalan musyawarah itu tidak bisa diselesaikan. Jadi melalui musyawarah ya, Tat? Iya. Sehingga nanti hasilnya itu efektif dan tepat sasaran ya, Tat? Iya. Nah, jadi dari selama Ustadz sebagai kepala sekolah yang setiap harinya mengambil keputusan, nah apa tantangan yang Ustadz hadapi dalam mengambil keputusan tersebut? Tantangan yang dihadapi biasanya apa namanya, di antara ya oknum yang bermasalah ini tidak legowo ya, tidak mau mengakui kesalahannya ya, atau tidak mau memaafkan ya. Karena kalau sudah ada saling memaafkan ya, kukira sudah selesai permasalahannya. Ya. Masalah nanti mereka di luar ya kontrol kita, itu sudah bukan ini kita lah, wilayah kita ya, bukan wilayah kita lagi, tanggung jawab kita. Jadi tantangannya ada pihak-pihak tertentu yang tidak legowo atau kontra ya, kan? Benar ya. Nah, jadi bagaimana solusi Ustadz menghadapi yang kontra tadi, Ustadz? Ya sebatas kewajiban kita kan menjelaskan ya, memahamkan, karena ya setiap manusia kan pasti ada tantangan ya, ada ujian ya, ada permasalahan yang akan dihadapi ya, tidak boleh tidak ya. Ya dari situ setelah kita jelaskan, kita pahamkan ya, tafadhol selanjutnya ya, serahkan kepada yang bersangkutan. Iya, benar. Karena kebaikan itu untuk dia kan. Iya. Nah, Ustadz, selanjutnya, apakah Ustadz mempunyai jadwal khusus untuk menyelesaikan kasus dilema etika tersebut? Atau misalnya saat itu langsung diselesaikan? Ya, namanya kasus kan kita tidak tahu ya kapan bisa terjadi ya. Ya, suatu waktu atau ini memang tidak bisa kita prediksi kan. Kalau memang kita anggap itu perlu diselesaikan, jadi kita lihat tingkat ini kasus ya, tingkat dilema yang terjadi ya. Kalau memang itu perlu secepatnya diselesaikan, harus diselesaikan saat itu juga. Kalau menurut kita itu nanti saja bisa diselesaikan lain hari, ya lain hari. Ya jadi tergantung dengan tingkat dilema. Tergantung kasusnya, Ustaz ya. Iya. Jadi apabila itu memang harus diselesaikan saat itu, tetapi apabila memerlukan musyawarah yang lebih lagi, berarti musyawarah dulu ya, Ustaz? Iya. Apakah kita perlu menghadirkan ya orang lain yang menjadi saksi atau menjadi teman musyawarah, ya kan? Tentu perlu waktu kan. Baik, pertanyaan terakhir, Ustaz. Adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang bisa membantu Ustaz dalam mengambil keputusan tersebut, Ustaz? Kalau di sekolah kita ya, khususnya di sekolah Islam Terpadu Bina Insani, setiap dilema, setiap permasalahan yang ada akan ditinjau ya. Apakah kita butuh teman ya, menyelesaikan, atau hanya cukup dengan kita sendiri ya. Akan kita lihat tadi ya, tingkat ya, kembali ke tingkat dilema ya. Kalau memang itu diselesaikan ya sudah, bisa diselesaikan. Kalau memang itu perlu orang lain yang mungkin akan memperkuat ya, ya akan memperkuat, kemudian memberikan ide-ide positif ya, sehingga ini dilema yang dihadapi, permasalahan yang dihadapi bisa selesai dengan baik. Ya kita hadirkan. Baik, jadi apabila itu memerlukan tim lain, jadi Ustadz akan menyelesaikan bersama tim tersebut ya, Tan? Iya. Tapi apabila itu bisa diselesaikan sendiri, Ustadz akan menyelesaikannya sendiri. Benar. Baik. Jadi dari wawancara kali ini Ustadz ada banyak hal yang bisa saya pelajari. Yang pertama, bahwasanya apabila ada permasalahan jangan buru-buru diselesaikan, Ustadz ya. Tapi dinilai dulu, didengarkan, dicari akar permasalahannya, kemudian dilakukan musyawarah ya, Tan? Sebagai tindak lanjut, sehingga nanti hasilnya itu akan efisien, efektif, dan tepat sasaran.
Baiklah, pasti tidak ada yang jadi korban ya Iya, Ustaz, dari benar, masalah itu. Jadi bermanfaat, maslahat bagi kedua belah pihak, Benar, ya. terutamanya bagi sekolah. Iya, Ustaz, dari ya. lembaga yang Lembaga, benar-benar. Baiklah Ustaz, terima kasih banyak. Jadi pembelajaran dari wawancara hari ini akan saya jadikan inspirasi dalam saya mengambil keputusan nantinya Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. ya sama-sama. Demikian Bapak Ibu guru hebat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak.